warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci penuh berkah, alhamdulillah. Kita bertemu lagi di Mik Talk Show, mantapkan iman kita. Kali ini kita sudah di episode terakhir ya Bu Mutia. Tentunya masih dengan tema yang sama, yaitu pergi tanpa rasa. Masih bersama Ustadz Habibi dan Ustadz Moya. Tentunya kita akan merindukan pemirsa yang ada di rumah ya Bu Mutia. Ya, pastinya Konita. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat berbuka puasa kepada sahabat YPID dan juga pemirsa MJA TV yang ada di rumah. Semoga puasa kita pada tahun ini membawa keberkahan ya Konita. Amin, insyaallah. Insyaallah. Oke Konita, kita masih ditemani Ustadz Moya dan juga Ustadz Habibi Ustadz. Sebelum kita membahas serba-serbi tentang Idul Fitri Ustadz, jadi nggak terasa Ustadz ya, kita sudah menuju ke hari kemenangan. Nah, apa mungkin persiapannya Ustadz Habibi dan juga Ustadz Moya untuk menyambut bulan suci, untuk menyambut Idul Fitri Ustadz? Oke, untuk siapa dulu ini yang mau jawab? Silakan Ustadz. Untuk menyambut Idul Fitri tentunya tidak jauh beda dengan persiapan lain. Artinya rumah tangga pada umumnya, apalagi yang di rumah juga sudah pesen-pesen, jangan lupa tepung, minyak dan sebagainya untuk bikin kue, bikin apa ya. Tapi persiapan untuk segi lahiriahnya seperti itu. Atau mungkin juga bagi yang mampu tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan untuk mungkin dengan pakaian baru jika bisa. Tentunya persiapan untuk menuju Idul Fitri ini ya kita sudah mempersiapkan dari segi lahirnya sudah, segi batinnya pun juga kita siapkan ya, karena ditinggal dengan bulan Ramadan ini rasanya sedih. Iya Ustaz, kan? pasti. Sehingga hari kemenangan sih hari kemenangan, pastinya kita ikut bahagia. Tetapi kita merindukan bulan Ramadan ini di hati itu, apakah tahun depan kita bisa berjumpa? Iya. Itu ya. Ya mudah-mudahan panjang umur semua. Amin, ya. amin, amin. Jadi persiapannya seperti itulah kurang lebihnya ya, sama. Ustadz Habibi, gimana Ustadz Habibi persiapannya? Kurang lebih sama sih. Ya, Untuk baju baru, sarung baru, Status baru. Oh, yang ditunggu-tunggu ya Ustadz. ya seperti orang pada umumnya lah. Secara tampak luarnya, tampak dalamnya tetap mencoba untuk jadi pribadi yang kualitasnya juga bagus semakin tahunnya. Kurang lebih begitu. Oke, luar biasa sekali ya Kanita ya. Tadi sudah membahas tentang persiapan ya Ustadz, persiapan dari Ustadz Moya dan Ustadz Habibi. Nah Ustadz, kan kita sebelum memasuki pembahasan tentang Idul Fitri, kan kita sudah berpuasa kurang lebih selama 1 bulan ini Ustadz. Apa hikmahnya kita berpuasa setelah 1 bulan ini Ustadz? Apa yang bisa kita petik dari berpuasa 1 bulan? Orang berpuasa itu kan menahan, dan istimewanya kalau mau dilihat dari segi kesehatan luar biasa sekali pastinya. Bahkan banyak dari segi ilmu kedokteran dengan adanya puasa itu luar biasa. Saya sendiri juga begitu merasakan sekali. Kalau menurut hikmah yang sangat besar sekali, tentunya menuju kepada perintah Allah, kita diperintahkan untuk berpuasa la'allakum tattaqun, supaya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hamba-hamba yang bertakwa ini bagaimana sih? Tentunya orang yang merasa semakin tunduk, takut, patuh kepada Allah. Dengan adanya berpuasa ini, kita bayangkan aja, ini semuanya ini teh, ini halal semuanya, kopi semuanya halal. Tetapi kan Allah haramkan di dalam syariat ini selama waktu-waktu tertentu, dari mulai waktunya masuk subuh hingga sampai azan maghrib yang sangat kita rindukan, kan begitu. Lah, segala sesuatu yang halal kalau kita diharamkan, maka harusnya secara logika sesuatu yang haram kita juga bisa. Artinya menahan. Berarti orang yang berpuasa yang halal saja dilarang, maka kalau yang haram kita juga harus bisa menahan. Maka artinya puasa bukan cuma sekedar urusan perut saja, tapi kita di Ramadan ini dilatih supaya nanti keluar dari bulan Ramadan kita bisa menahan mata kita. Harus berpuasa matanya dari melihat sesuatu yang diharamkan, harus bisa menahan atau berpuasa telinganya dari sesuatu yang diharamkan, mendengar hal-hal yang enggak baik, atau lisannya biasanya. Ini semuanya anggota tubuh kita, al-jawarih, maka harus dijaga sebaik mungkin. A'dha'ul badan ini harus dijaga sebaik mungkin
khususnya hal-hal yang memang selalu ditekankan oleh para ulama kita, lisan, mata, telinga. Jadi selama keluar dari bulan Ramadan ini ya kita harus bisa puasa. Maka hikmahnya puasa itu salah satunya adalah bukan kita menjadi pribadi yang kuat tahan lapar, bukan gitu, atau kuat tahan haus dan sebagainya, tapi lebih tepatnya kepada semua anggota tubuh kita ini harus berpuasa, sehingga jangan sampai anggota tubuh kita ini, karena kan kita pemimpin bagi diri kita paling tidak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatih. Semua dari kalian, setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Jadi pemimpin bukan kita konteksnya dalam urusan pemerintahan seperti lurah, camat dan sebagainya, bukan. Tapi yang namanya pemimpin itu adalah setiap dari kita akan menggerakkan tubuh kita ini untuk apa. Maka Ramadan ini mendidik kita supaya kita ini bisa lebih terarah lagi. Kita bicara, kita harus pikir dulu tepat apa enggak. Nah, kita tahan. Sulit, hal ini sulit dilakukan. Tapi itu semua dilatih dengan adanya bulan suci Ramadan. Begitu hikmahnya. Jadi bukan cuman berpuasa dari menahan lapar dan haus ya Ustaz, Ya, tapi juga tentunya dari tidak. menahan hawa nafsu, kemudian Benar. menahan untuk tidak berbuat Mengendalikan. maksiat. Tepat sekali. Oke Konita, pembahasan kita pada episode kali ini menarik sekali Konita. Tapi Ustadz, sebelum kita melanjutkan pembahasannya lebih lanjut, kita simak pesan-pesan berikut ini tetap di Mik Talk Show, mantapkan iman kita. Zuhair. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi khair, alhamdulillah. Zuhair, Aufa, wait a minute. Let's go to the class. Oke. Ingin bisa berbahasa seperti kami? Indonesian, English, and Arabic. Al-Madrasatul Mutawassitatu Al-Islamiyah fi Diponegoro Yal Makanul Manasib. Bulan suci penuh berkah, alhamdulillah. Terima kasih pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada, masih tetap di Mik Talk Show, mantapkan iman kita. Oke, mungkin pertanyaan dari saya Ustadz Habibi. Nah, tadi kan Ustadz Muhammad sudah menjelaskan bagaimana hikmah ketika kita melaksanakan puasa selama 30 hari Ustadz. Nah, mungkin ini kita kan sudah bersiap-siap Ustadz untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini banyak sekali ya pertanyaan yang masuk ke kami Ustadz terkait zakat fitrah. Waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah itu kapan Ustadz dan bagaimana niatnya? Ya, pertanyaannya ini juga berbobot karena orang awam, masyarakat awam kadang juga masih sedikit pemahaman tentang zakat. Kalau di fikih madzhab Imam Syafi'i itu waktu mengeluarkan zakat dibagi. Ada waktu jawaz, ini berarti boleh. Ada waktu wajib, ada waktu sunnah, dan ada waktu makruh. Waktu jawaz ini dari awal pertama tanggal 1 Ramadan boleh untuk mengeluarkan. Nanti masuk lagi ke dalam pembahasan takjilu zakah, orang yang menyegerakan mengeluarkan zakat. Ada konsekuensi. Ketika dia menyegerakan mengeluarkan zakat fitrah di awal bulan Ramadan, maka yang mengeluarkan sampai akhir bulan Ramadan harus tetap sebagai orang yang berhak mengeluarkan atau muzaki. Yang menerima zakat sampai akhir Ramadan juga harus tetap orang yang mustahik, berhak menerima zakat. Ini syarat kita boleh mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan. Ketika misal di akhir jadi tertukar, yang mengeluarkan zakat harusnya muzaki sampai akhir, tiba-tiba berubah jadi mustahik. Entah mungkin kena kasus apa, bangkrut, rugi besar, yang harusnya dia di awal mengeluarkan zakat di tanggal 1 Ramadan, kemudian karena satu kondisi dia jadi orang yang nggak punya, miskin,
Di satu sisi yang dikasih zakat fitrah yang mustahik berubah, dapat warisan, dapat apa? Berarti kan tertukar. Nah, ketika konsepnya tertukar, maka zakat yang disegerakan ini hukumnya gugur. Jadi tidak dihitung. Tidak Ustaz. dihitung, dia wajib untuk mengeluarkan zakat lagi kalau memang dalam kondisi sebagai muzaki, orang yang mampu. Dan yang kedua, waktu wajib ini di malam hari raya. Jadi maghrib terakhir tanggal 30 Ramadan atau 29 Ramadan, tergantung hijriahnya. Jadi malam hari raya itu waktu wajib kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Waktu sunnah ini sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Jadi sebelum berangkat itu kita menyerahkan zakat fitrah, hukumnya sunnah. Makruh yang keempat, ini hukum makruh ketika dia mengeluarkannya sudah mepet daripada sholat hari raya. Ada riwayat setelah khutbah, ada riwayat sebelum khutbah, sudah mepet mendekati sholat hari raya. Jadi ada jawaz, itu ada konsekuensi, tergantung dia takjilu zakah, ada dua konsekuensi tadi. Kemudian waktu wajibnya itu di malam hari raya, waktu sunnah itu sebelum berangkat sholat hari raya, waktu makruh itu ketika sampai mepet mendekati sholat hari raya. Kemudian untuk niat, kalau kita bahas ilmu fikih, niat itu ada tiga derajat. Ada niat untuk ibadah yang wajib, ada niat untuk ibadah yang sunnah. Sunnah pun ini ada sunnah yang muaqqah, sunnah yang punya waktu, dan ada sunnah yang mutlak, yang tanpa waktu. Di kitab Safinatun Najah, itu kitab fikih dasar, disebutkan niat yang wajib itu butuh 3 unsur. Ada qasdul fi'li, ada ta'yin, ada fardhiyah. Qasdul fi'li itu menyebutkan tujuannya dia ngapain. Usolli, saya mau sholat, atau nawaitu. Itu disebut qasdul fi'li. Usolli, saya mau sholat, atau nawaitu, saya berniat. Yang ta'yin ditentukan sholatnya apa. Usolli dhuhri atau usolli subhi. Yang fardhiyah kalau sholatnya wajib disebutkan lafadz fardu. Jadi yang wajib 3, usolli fardhu dhuhri. Ini untuk sholat wajib. Selain itu sunnah, rakaatan, arba'a rakaatan, kemudian lillahi ta'ala, madhab kiblat dan lain sebagainya, ini hukumnya sunnah. Untuk niat yang sifatnya sunnah, yang muaqqah, yang punya waktu, atau sunnah yang punya sebab, yang unsurnya 2, qasdul fi'li sama ta'yin. Ada tujuan, usolli tadi atau nawaitu, dan yang kedua ada ta'yin, disebutkan sholatnya. Nah, Idul Fitri masuk ke sini. Jadi kalau kita mau sholat Idul Fitri, cukup usolli sholatal fitri lillahi ta'ala, selesai. Saya niat sholat Idul Fitri karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang wajib. Kalau mau ditambah sunnah ya usolli sholatal fitri rak'atain mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Oke, baik. Kalau untuk dilihat dari ketika kita mengeluarkan zakat, Ustadz, nah itu apakah ada niat? Terus itu kalau misal saya mengeluarkan zakat untuk diri saya sendiri dan saya mengeluarkan zakat untuk keluarga saya, itu apakah ada perbedaan, Ustadz? Nah, ini penting juga. Jadi untuk masalah zakat fitrah, ketika kita mengeluarkan untuk diri sendiri, maka kita wajib niat. Iya. Atau biasanya kepala rumah tangga, suami, di dalam bab zakat fitrah itu suami dia menanggung mengeluarkan zakat orang yang dia nafkahi, istri, anak yang belum mampu, atau orang tua yang nggak mampu, nggak kerja, yang dia urus. Maka si suami ini wajib menanggung nafkah, maka dia juga wajib menanggung zakat. Nah, untuk zakat yang kita keluarkan sendiri, maka lafadznya nawaitu ukhrija zakatal fitri min nafsi atau an nafsi lillahi ta'ala. Saya mengeluarkan zakat fitrah bagi diri saya sendiri karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau diwakilkan, ya lafadznya dirubah. Nawaitu ukhrija zakatal fitri an fulan bin fulan lillahi ta'ala. Sebutkan namanya. Oh, jadi istri, an zaujati misal istriku, atau al waladi anakku. Nah, cuman untuk masalah niat, ini ada satu kasus yang sering dipertanyakan sama masyarakat awam. Orang tua meniatkan atau bahkan mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang sudah balik. Ini di masyarakat awam sering terjadi, Ustaz. Banyak sekali. Bahkan dulu waktu kita belum belajar ilmu fikih pun ya mengalami tahap ini. Sampai akhirnya belajar ilmu fikih, oh ternyata ini satu hal yang keliru, harus dibenarkan. Ketika tadi kan ada kita bahas seseorang yang wajib ditanggung nafkahnya
maka fitrahnya juga ditanggung. Itu kaidah fikihnya. Yang ditanggung nafkahnya, maka ditanggung zakat fitrahnya. Cuman ada mustatsnayat, ada pengecualian, Ustaz. Seperti contoh anak yang sudah baligh dan sudah mampu kerja, Sudah punya penghasilan. sudah punya penghasilan Ustaz. sendiri, maka orang tua boleh dengan tanda kutip mengeluarkan zakat anaknya yang sudah baligh dan mampu, harus izin dulu. Izin kepada anaknya. Nak, zakatmu tahun ini tak keluarkan ya. Anaknya gobil tuh atau iya bah boleh, baru boleh mengeluarkan. Kalau tanpa seizin anaknya, nanti zakat anaknya belum dibayarkan. Hukumnya masih belum Jadi belum tuntas, terhitung. belum terhitung. Nah, ini orang awam, saya pun dulu sebelum belajar Ustaz, ya kok ternyata kok keliru bertahun-tahun. Akhirnya setelah belajar ilmu fikih, oh ternyata memang orang tua harus izin. Karena anak yang sudah baligh dan mampu kerja, dia tidak masuk sebagai orang yang wajib ditanggung nafkah. Maka keluar daripada kaidah yang wajib ditanggung nafkah, maka zakat fitrahnya sudah wajib juga ditanggung. Tapi yang sudah baligh dan mampu kerja, dia keluar dari pembahasan ini. Jadi yang sudah baligh dan sudah mempunyai Sudah penghasilan mampu sendiri. punya Ustaz. penghasilan sendiri. Kalau Kalau- sudah baligh belum mampu, masih ditanggung sama orang tua hukumnya. Kalau Kurang lebih misal kita seperti itu. mengeluarkan sendiri Ustaz, Kita si anak yang sudah baligh dan sudah mampu, ya memang harus kita sendiri yang mengeluarkan. Ahsan yang lebih baiknya kita yang sudah baligh dan punya penghasilan, ya kita sendiri yang mengeluarkan. Karena kan cuman 2,75 sampai 3 kilo. Paling 18.000, 20.000 tergantung merek berasnya. Ustaz. Kelas-kelasnya Mau yang rojolele apa yang jadi kurang lebih seperti itu. jadi Oke. baru tahu ya Bu, Iya. ya, ternyata kalau misalnya sudah Sudah baligh dan punya bekerja. penghasilan sendiri, orang tua harus meminta izin terlebih dahulu. Iya. Saya juga baru tahu kan itu. Terus lanjut Ustaz. Tadi Ustaz Ibi sudah menjelaskan mengenai kapan waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah beserta niatnya. Kemudian kalau untuk hikmahnya sendiri Ustaz, hikmah kita diperintahkan untuk berzakat untuk Ustaz Moya. Untuk hikmah ketika kita memang dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, itu adalah punya nilai sosial yang begitu tinggi supaya kita bisa merasakan antar sesama bahwa kita ini dianjurkan untuk berbagi, karena memang ini anjuran dan ini memang himbauan yang sangat-sangat perlu sekali ditekankan supaya kita ini tidak merasakan kebahagiaan sendiri, tetapi kita berbagi, baik itu makanan, baik itu ada istilah sangat istimewa sekali kan, karena kita mengeluarkan zakat ini kan paling tidak kepada orang-orang yang terdekat kita ya. Tentu saja mungkin tetangga belakang rumah, samping rumah, tetangga bawah rumah kalau ada mungkin ya seperti itu. Nah, kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat ini, ada istilah orang-orang tua di zaman dahulu dengan bahasa Yunani kuno yang mengatakan pager mangkok luwih kuat ketimbang pager tembok. Gitu. Yunani Ustaz. Itu Bahasa Jawa. Yunani. oh bahasa Jawa. Oh iya, Bahasa bahasa Jawa, Jawa. Iya, iya. Istilah itu pager mangkok luwih kuat ketimbang pager tembok. Kita sebenarnya dalam istilah ini kita kan diminta untuk berbagi kepada orang-orang sekitar kita. Yakni pertama, dia mampu atau tidak kita nggak urus. Dan tidak pandang ras, tidak pandang suku, tidak pandang agama. Pager mangkok lebih kuat, artinya kita memagari rumah kita itu dengan makanan, karena mangkok itu kan identik untuk tempat makanan ya. Memang tidak disebut pagar rice cooker gitu, nggak disebut begitu kan, terlalu banyak masalahnya ya, kan susah ya. Tapi disebutnya karena itu adalah makanan yang pantas untuk kita berikan kepada orang yang ada di sekitar kita, lebih kuat daripada pagar rumah kita itu dengan besi. Maknanya kalau kita terdapat sesuatu masalah, yang pertama kali tahu adalah tetangga kita. Rumahnya kebakaran, misal, naudzubillah ya. Kemudian kita nunggu yang memadamkan itu dari keluarga kita, angus kan rumah kita, kan gitu. Makanya tetangga-tetangga kita dulu yang tahu. Nah, termasuk dalam urusan zakat ada pengecualian, ya harus dengan sesama muslim. Ya, kita memberikan makanan pokok sebagaimana tadi sudah dijelaskan waktu-waktu pengeluarannya dan niatnya oleh Ustadz Habibi, maka kita diminta untuk berbagi supaya kita merasakan ada nilai sosial yang begitu tinggi di situ. Nah, soalnya tidak ada gengsi dalam hal ini, karena ini adalah kewajiban. Maka
orang yang mampu mengeluarkan zakat kepada orang yang tidak mampu, dan yang tidak mampu pun tidak ada rasa untuk kemudian malu untuk menerima, tidak, karena ini adalah benar-benar syiar Islam yang luar biasa. Kita diminta untuk kebahagiaan kita ini juga dibagi dengan orang-orang yang membutuhkan sekitar kita, gitu ya. Jadi Islam itu indah ya Ustaz. Sangat ya, Sangat indah. sangat sosial ya, punya jiwa sosial yang tinggi, nilai sosial yang tinggi. Apalagi Indonesia ini termasuk, kalau misal kita ngelihat data-data ya Bu Mutia, Indonesia ini termasuk salah satu negara yang paling banyak untuk memberi, karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Nah Konita, sebelum saya lanjutkan pertanyaan untuk Ustadz Habibi, kita cek semangatnya dulu Konita. Oke, Karena ada kita jargon jemaah dulu ya, juga Bu. yang ada di studio. Bulan suci Penuh berkah, alhamdulillah. Semangat Konita, jadi kita bisa melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Oke Ustadz Habibi, pertanyaan saya keluar dari zakat Ustadz Habibi. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dari kami tentang fidyah Ustadz. Nah ini kan yang banyak sekali dipertanyakan, apalagi untuk ibu-ibu yang menyusui atau ibu hamil yang berhalangan ketika bulan puasa itu tidak dapat menjalankan puasa. Nah yang kami tanyakan di sini, siapa saja Ustadz yang harus membayar fidyah, dan bagaimana tata cara atau mungkin ketika kita harus mengeluarkan, apa yang harus diperhatikan Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas secara singkat aja Ustaz, karena fidyah kan dibagi-bagi, ada Panjang, 4, ya. ada takdir, Iya. takhir dan lain sebagainya. Untuk khususnya fidyah dalam bulan Ramadan itu ada beberapa orang-orang atau yang dia melakukan sesuatu yang akhirnya menyebabkan dia membayar fidyah, konsekuensi karena tidak puasa dan lain sebagainya. Yang pertama itu jelas ya, orang yang siang hari, mohon maaf, kalau bahasanya anak-anak muda itu skidi babab Ustaz. Skidi babab ini berhubungan suami istri. Oh, Iya, bahasa anak muda skidi babab. Berhubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan. Maka konsekuensinya 3. Pertama, membebaskan budak. Sekarang tidak ada perbudakan. Lanjut yang kedua, ketika tidak ada, maka yang kedua dia membayar 60 mud kepada 60 orang miskin. Satu mud itu kurang lebih 4 sampai 6 ons. Yang ketiga, kalau tidak bisa, dia puasa 2 bulan berturut-turut Tanpa terputus. Terputus 1 hari. biar ada efek jera itu, Nah, biar terputus kapok. 1 hari. Ngulang dia lagi dari awal. salam dari satu. diulang lagi. Nah, dan ini fidyahnya tartib, buat takdir. Tartib itu urut, tidak bisa milih. Ketika satu tidak ada, baru lompat yang bawah tidak ada, baru lompat yang bawahnya lagi. Dan yang kedua, perempuan yang hamil atau menyusui, yang takut dia puasa, takut karena anaknya saja, maka wajib qadha dan fidyah. Tapi kalau takut akan dirinya saja, cuman wajib qadha. Takut akan dirinya dan anaknya, cuman wajib qadha. Berarti yang wajib fidyah itu kalau takut dia tidak puasa, hamil atau menyusui karena janinnya, itu wajib qadha plus fidyah, bayar 1 mud 1 hari. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan bulan Ramadan, kemudian ada waktu untuk mengqadha puasanya, sakit nih misal, kemudian dia meninggal, ada waktu untuk mengqadha tapi nggak dia qadha, maka diganti sama keluarganya bayar fidyah 1 mud untuk 1 hari. Walaupun itu menurut gol jadid madzhab Imam Syafi'i, tapi menurut gol yang lama, pendapat yang lama, boleh ahli warisnya untuk diqadhakan puasanya. Cuma ini pendapat madzhab Syafi'i yang lama, karena kalau kita bahas fikih, Imam Syafi'i punya 2 pendapat, ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru. Pendapat yang baru tidak boleh diqadhakan puasanya, tapi dibayar fidyah 1 mud 1 hari. Tapi pendapat yang qadim yang lama boleh untuk diqadha daripada ahli waris. Kemudian yang selanjutnya, orang yang marid la yurja buruhu, sakit yang tidak ada kesembuhan, tidak mungkin sembuh. Ini sakit yang ya sudah nggak ada kesembuhan, Seperti sakit menaun seperti yang itu ya, Ustaz, terus ya. menerus tidak mungkin sembuh sama sekali, Tidak diharapkan kesembuhan. tidak diharapkan kesembuhannya, Ya, ya. maka ya bayar fidyah, tidak perlu qadha. Tapi kalau marid alladzi yurja buruhu, yang diharapkan kesembuhannya, ya nggak perlu bayar fidyah, tapi cuma qadha. Jadi berarti ada kesimpulannya, ada yang berhubungan suami istri siang hari bulan puasa wajib fidyah. Kemudian orang yang meninggal ada kemampuan untuk mengqadha tapi enggak qadha tanpa udzur, dia wajib fidyah. Perempuan dan ibu hamil yang dia
menyusui takut nggak puasa karena anaknya saja wajib fidyah, sama yang terakhir tadi orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ini juga wajib bayar fidyah. Jadi ketentuan khususnya juga ada ya Ustadz ya, masing-masing itu per hari itu Iya. berapa seperti itu. Rata-rata biasanya 1 mud untuk 1 hari. 1 mud itu kurang lebih 4 sampai 6 ons. Kurang lebih begitu. Ya, Konita ya, jadi tahu ya kita ya Iya, Konita benar, ya. Bu. Jadi orang-orang yang harus membayar fidyah itu kriterianya seperti apa. Betul sekali. Nah Konita, sebelum kita lanjut pembahasan berikutnya ya, ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini, tetap di Mik Talk Show Mantapkan iman kita. Bulan suci penuh berkah, alhamdulillah. Baik, Ustadz Maya dan juga Ustadz Habibi. Nah, kita punya games nih Ustadz ya buat seru-seruan terkait mitos atau fakta. Nah, nanti Ustadz Maya dan juga Ustadz Habibi bisa meluruskan apakah itu mitos atau fakta. Nah, Oke, yang nanti bertanya makan. sebelumnya Tantangan ini. Iya, Ustadz, tantangannya Ustadz. Sebelumnya penonton bisa memberikan jawaban ya. Kita sudah menyediakan kertas yang di situ ada tulisan mitos atau fakta, bisa dijawab. Pertanyaan yang pertama. Mitos atau fakta sebelum sholat Id harus makan terlebih dahulu? Mitos atau fakta sebelum sholat Id kita harus makan terlebih dahulu, Ustadz Moya? Ini ya antara fakta dan mitos. Ya, faktanya makan dulu sebelum berangkat sholat Id itu sunnah Nabi. Idul Fitri ya, Idul Fitri. Tapi kalau mau dibilang mitos, tergantung makannya apa. Karena orang yang makan tuh mungkin lapar banget kan gitu. Jadi ya, yang benar ya fakta kalau jawabannya benar. Nah, berarti fakta sebelum sholat Id kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Oke, pertanyaan kedua. Mitos atau fakta ketika sholat Id kita harus mencari jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang? Ustadz Habibi, mitos atau fakta Ustadz ketika kita sholat Id kita harus mencari jalan yang berbeda ketika berangkat dan juga pulang? Fakta. Fakta itu dalam ilmu fikih kita memang kalau mau berangkat ke masjid itu sunnah nyari jalan yang lebih jauh, karena jalannya kita ke masjid setiap langkahnya dihitung pahala. Tapi kalau naik motor mungkin setiap putaran roda atau apa, wallahu alam, tergantung yang dikendarai. Jadi memang dalam ilmu fikih terutama di bab sholat hari raya kita disunahkan, dianjurkan ketika berangkat dari rumah ke masjid lewat jalan yang lebih jauh, ketika pulang lewat jalan yang lebih dekat. Tujuannya ya supaya pahalanya yang kita dapat lebih banyak di hari raya. Jadi benar untuk itu fakta. Fakta. Oke, fakta ya Konita. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mitos atau fakta jika awal Ramadan jatuh setiap hari Jumat sebanyak 4 kali akan terjadi kiamat? Ini imbang ini Bu. Ada Iya, yang jawab fakta, ada yang jawab mitos juga. Oke, Konita, kita akan klarifikasi kepada dua narasumber kita, Konita. Oke. Untuk Ustadz Habibi, mitos atau fakta jika awal Ramadan jatuh setiap hari Jumat sebanyak 4 kali maka akan terjadi hari kiamat? Kalau yang saya pelajari ya mitos, karena ya kita tidak pernah dibuka dari ilmu fikih dan lain sebagainya tentang tanda-tanda kiamat sampai sedetail bahkan soal tanggal. Kalaupun kita belajar tentang fiqhut tahawulat, tanda-tanda kiamat itu pun tentang kejadian-kejadian, tapi tidak pernah rinci sampai nyebut tanggal. Dia jawabannya mitos. 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 Bulan suci penuh berkah, alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat YPID dan pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada, masih setia bersama kita di Mik Talk Show, mantapkan iman kita. Seperti
seperti pada episode sebelumnya ya. Jadi kita persilahkan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya kepada dua narasumber kita. Oke, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Yudi Hartanto. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana makna Idul Fitri dan bagaimana kita bisa memaknainya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Yudi Hartanto. Mungkin Ustadz Habibi ya yang menjawab, Ustadz Habibi. Nah, pertanyaannya Pak Yudi terkait bagaimana makna Idul Fitri dan bagaimana kita bisa memaknainya, Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kita bahas Idul Fitri, maka ada kaitannya sama Ramadan, ada kaitannya sama Idul Fitri, dan juga ada kaitannya sama di episode sebelumnya yang kita bahas tentang kualitas orang nih, manusia-manusia yang biasa atau manusia-manusia yang luar biasa. Disebutkan di salah satu syair yang masyhur, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Laisal id liman tajammala bil libasi war rukub, innamal id liman ghufira lahud dzunub. Hari raya itu bukan kita beli sarung baru, beli baju baru, beli handphone baru, bukan hari raya, bukan itu secara hakikat. Tapi hari raya keluar dari Ramadan, keluar dari Idul Fitri, maka dia semakin taat kepada Allah. Kemudian hari raya itu bukan menghias dirinya pakai pakaian yang serba baru, menghias rumahnya pakai sesuatu yang mewah, beli motor baru. Enggak, bukan itu hari raya. Tapi hari raya itu keluar dari Ramadan, keluar dari Idul Fitri, dia dosanya antara dia sama Allah dihapus bersih. Secara hakikat makna fitri bersih seperti bayi yang baru lahir. Jadi orang itu dapat fitrah secara hakikat ya dilihatnya nanti setelah Ramadan. Setelah Idul Fitri ini gimana kehidupannya dia ini, pribadinya dia dalam hubungan sama Allah, hubungan sama Nabi Muhammad, muamalahnya sama orang ini gimana. Contoh Ustaz, tahun 2020 nggak suka ngerasa nih Ustaz, 2021 jadi ahli rasa-rasan. Jadi kan merosot ini Ustaz. Tahun 2020 nggak suka misuh misal, 2021 jadi ahli tukang misuh. Kata-kata mutiara hafal semua, bahasa Arabnya hafal, bahasa Inggrisnya hafal, bahasa Indonesianya hafal. Jadi kan merosot. Sedangkan tujuannya fitrah ini ya kita keluar bukan sekedar zahirnya serba baru, enggak, tapi dalamnya juga baru, dalam tujuan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu baru orang yang menang. Baru dia orang yang betul-betul keluar dari Ramadan, dia sukses dalam memanen amal ibadahnya di bulan Ramadan. Kemudian masuk Idul Fitri, maka dia mendapatkan kemenangan yang sebenar-benarnya, yaitu dihapus dosanya, bersih seperti bayi yang baru lahir, dan dia punya kehidupan yang semakin baik, bahkan tahun demi tahun dan umur demi umur yang telah dia lalui. Jadi ada peningkatan. Ada peningkatan, ada progres, kurang lebih begitu. Ustaz, tadi Ustaz membahas tentang bayi yang baru lahir. Kan ada kiasan seperti itu ya Ustaz. Untuk Ustaz Moya, makna dari maksudnya bayi baru lahir itu Ustaz? Ya. Artinya sesuai dengan penjelasan Ustadz Habibi tadi, sangat sempurna sekali. Untuk makna atau arti sendiri dari bayi yang baru lahir itu kan sekarang seorang bayi dia baru keluar dari perut ibunya, karena saking polosnya dan gak punya dosa, dia nangis seperti apapun kita tersenyum yang lihat, kita tertawa, keluarganya seneng, sampai saking senengnya bapaknya mau adzan keliru takbiran itu kan juga pernah terjadi ya, saking bahagianya kan begitu. Nah, ini menunjukkan arti bahwa orang-orang yang menjalani puasa dengan baik, maka di hari raya Idul Fitri disebut fitrah, karena seperti seorang bayi baru lahir itu maknanya Allah Ta'ala telah ampuni kesalahan-kesalahannya, Allah Ta'ala telah ampuni dosa-dosanya, tinggal bagaimana dia siap untuk menjalani hari-hari mulai dari Idul Fitri itu. Karena ada juga orang yang berhenti maksiatnya di bulan Ramadan, tapi dia punya rencana maksiat schedule baru di bulan Ramadan. Ada planning, ada planning. Nanti saya di hari raya akan saya mulai lagi. Nanti seperti tadi Saudara Bibi bilang, tiba-tiba kok jadi orang yang malah rusak kualitasnya dan sebagainya. Nah, maka hari raya Idul Fitri, hari kemenangan itu adalah bagi orang-orang yang benar-benar sukses ketika pesantren kilat dari Allah di bulan suci Ramadan itu telah mendidik kita menjadi hamba-hamba yang lebih dewasa lagi untuk mengenal
mengendalikan nafsunya, mengendalikan anggota tubuhnya, sehingga benar-benar orang yang menang. Seperti saya pernah sampaikan di episode yang lalu tentang Sayyidina Ali, yang ketika di hari raya hanya makan ya sangat-sangat seadanya. Tapi ketika ditanya beliau sebagai sekelas presiden, beliau menjawabnya bahwa hari ini hari raya, kemarin hari Jabari, selama saya tidak maksiat. Coba kalau kita bisa seperti itu, artinya bertahan. Di bulan Ramadan kemarin suka melaksanakan sholat taraweh, artinya di luar bulan Ramadan dia cinta dengan sholat sunnah. Kalau di dalam bulan Ramadan dia suka baca Al-Quran, ya jangan sampai Al-Quran itu sampai berjumpa tahun depan. Ya setiap hari dia sentuh Tetap Al-Quran, baca Al-Quran, begitu. Nah, so tadi membahas tentang hari kemenangan, kan Idul Fitri identik dengan hari kemenangan. Ya. Apakah kita keluar dari Idul Fitri ini termasuk orang-orang yang meraih kemenangan tersebut, Ustaz, atau hanya orang-orang tertentu saja? Ya, kemenangan itu kan bagi orang-orang yang ikut perang. Ya. Istilah bahasa kalau di dalam peperangan. Nah sekarang orang nggak ikut perang mau ikut menang. Seperti orang yang sebetulnya sehat ya, tapi dia tidak mau puasa, takbiran malah depan sendiri. Nah, ini orang kan minta disolati kan yang gini-gini sebetulnya ya. Karena kemenangan itu adalah diraih bagi orang-orang yang benar-benar dia menjalani di dalam bulan Ramadan ini perang nafsunya diperangi. Dia keinginan-keinginan duniawi juga dia perangi. Makanya puasa itu ada 3 tingkatan. Satu puasanya orang umum seperti kita, satu puasanya orang khusus, yang ketiga adalah khususnya khusus, khusus ya, khusus. Ini kalau bisa saya bahasakan, ini kelas paling standar puasa orang umum itu bagaimana? Dia tidak makan dan tidak minum sampai waktu berbuka, tapi matanya, mulutnya ya biasa aja. Jadi kalau maksud saya di luar bulan Ramadan dia bermaksiat, masuk bulan Ramadan dia tetap maksiat, cuman dia nggak makan nggak minum. Ya seperti misalnya jalan-jalan sebelum berbuka puasa itu ngabuburit, ya kan? Niatnya nyenangkan anak, tapi ternyata bapaknya sendiri yang matanya jelalatan, kayak gitu. Sehingga seharusnya nggak usah berbuka puasa, bapaknya udah kenyang, gitu kan, gitu ya. Keliling di alun-alun kan gitu, alun-alun kok ditawafi, kan gitu. Nah itu kan hal-hal seperti ini yang akhirnya membatalkan pahala puasanya. Tetapi orang-orang yang menang adalah orang-orang yang dia misal naik ke pangkat yang kedua, puasanya orang khusus. Ketika dia berpuasa, dia selain tidak seperti yang pertama, nggak makan, nggak minum pasti, plus tidak maksiat. Ini berarti ada yang tingkatan ketiga, ini paling istimewa. Ini aja sudah luar biasa. Jadi yang biasa jempolnya ini scroll beranda medsos ya, apapun itu, paling tidak di bulan suci Ramadan kita coba tahan. Jangan sampai kok kegiatannya hanya itu aja. Akhirnya melihat hal-hal yang tidak diinginkan, dan di situ kemudian membatalkan pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga, tingkatan orang yang ada di kelas VIP ya, ini terlalu tinggi sekali, ini super sekali ya. Kan tinggi sekali ini derajatnya. Ini adalah tingkatan para arifin billah, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Derajatnya mereka para kekasih-kekasih Allah. Di dalam bulan Ramadan seperti tingkatan yang pertama dan kedua, pasti nggak makan, nggak minum di waktu yang ditentukan tadi, plus nggak maksiat, plus ini sulit sekali, hatinya nggak pernah mikir dunia. Contoh, dia sholat, ketika Allahu Akbar sholat duhur misal di bulan Ramadan, dia kemudian ketika ruku lihat merek sarung yang ada di depannya, dibaca, beli, kan gitu. Wah saya mau beli, saya nggak mau nyebut merek di sini. Saya mau beli ini nanti sarung merek ini merek itu. Maka hal seperti ini dianggap sama mereka puasa saya batal. Jadi dia tetap nahan sampai maghrib. Nanti setelah Ramadan, Idul Fitri, dia akan ganti puasanya. Karena satu hari, bahkan satu hari 5 detik, 10 detik dia kepikiran dunia, itu dianggap batal. Ya kita sulit kalau kita bayangkan kalau ini masuk dalam kategori syarat sah puasa, habis kita. Soalnya kadang di sholat tuh yang sesuatu yang lupa, kadang diingetnya malah di sholat, Ustaz. Nah lebih lagi kan gitu. Apalagi kita terawih sama ngedep TV kan begitu. Itu mulai sinetron, assalamualaikum lihat dulu, nanti
Habis itu belum lagi antri di supermarket dan sebagainya. Ini kan dunia itu ya. Oke, Konita. Jadi Ustadz, berarti dari penjelasannya Ustadz tadi kita bisa menyimpulkan ya Konita, ternyata orang yang berhasil meraih kemenangan itu bukan hanya orang yang ikut menjalankan puasa saja selama 30 hari, tetapi memang benar-benar pribadinya itu mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik di tahun-tahun setelah berpuasa. Jadi bukan Seperti cuma itu. yang menahan Lapar dan haus. Ya. Jadi bukan melulu tentang menahan makan dan juga minum ya. Betul. Oke Konita. Nah, sudah banyak sekali Konita pembahasan yang sudah kita tanyakan juga ya ke Ustadz Habibie dan juga Ustadz Moya, dan juga titipan pertanyaan juga kita sudah tanyakan Ustadz. Terima kasih banyak atas waktunya. Nah, mungkin Konita sebelum kita tutup ya pada episode terakhir kali ini, mungkin Konita ada semacam catatan Konita untuk diri kita sendiri Konita ya, yang tadi termasuk dalam golongan yang belum bisa ke yang VIP ya Ustadz ya, masih golongannya ekonomi udah. Dan juga catatan untuk pemirsa MJA TV maupun sahabat YPID yang ada di rumah. Tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Ustadz Habibie kaitannya dengan salah satu kalam dari Habib Alwi bin Syihab ya Ustadz. Mungkin akan saya ulangi kembali, mungkin ini bisa menjadi reminder bagi kita semua, khususnya bagi sahabat YPID dan pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada. Izin membacakan ya Ustadz. Ini salah satu kalam yang Konita membaca ini sejak 2017 Ustaz. Jadi saking cintanya sama kalamnya Habib Alwi bin Syihab ini. Jadi setiap biasanya mungkin orang-orang ketika di malam Idul Fitri atau ketika di saat hari raya Idul Fitri kan kirim broadcast tuh dia, kami keluarga besar anak-anak mengucapkan. Nah, biasanya Konita selalu dari tahun 2017 semenjak mendengar kalam ini selalu posting ini dari 2017 sampai sekarang. Konita bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah id bagi seseorang yang dipakainya yang baru, hanya saja id bagi seseorang. Tak ulangin apa? Dari ini ya, bukanlah id bagi seseorang yang dipakainya yang baru, hanya saja id bagi seseorang yang taatnya kepada Allah bertambah. Bukanlah id bagi seseorang yang tampak indah dengan dipakai dan dikendarainya, hanya saja id bagi seseorang yang diampuni oleh Allah dosanya. Bukanlah id bagi seseorang yang memakan makanan yang enak dan bersenang dengan syahwat dan kelezatan, akan tetapi seorang hamba yang telah diterima taubatnya dan diganti dosanya dengan kebaikan. Semoga keluar dari bulan suci ini kita termasuk yang diampuni oleh Allah dosanya. Kemudian kita termasuk orang-orang yang taatnya kepada Allah bertambah serta diterima taubat dan diganti dosa dengan kebaikan. Mungkin ini episode terakhir Ustadz, kita sudah masuk di hari kemenangan. Mungkin bisa ditutup dengan doa Ustadz. Saya antum Ustaz. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini bukan yang terakhir untuk kita, tapi bertemu dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan semua amalan-amalan kita yang ada di dalam bulan Ramadan ini, baik itu amalan wajibnya maupun amalan sunnahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
ampuni semua kesalahan-kesalahan kita hingga keluar daripada bulan Ramadan yang mulia ini. Kita ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang hidupnya bahagia fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala merubah kita dari yang jadinya taat, tadinya mungkin ahli maksiat menjadi ahli taat insyaallah. Mungkin yang tadinya termasuk orang-orang yang tidak beruntung menjadi orang-orang yang bernasib baik dan selalu beruntung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan akhiri usia kita yang terakhir kali keluar dari lisan kita ketika ajal menjemput tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina 'alaiha ya hayyu amitna li mumit wa ba'athna 'alaiha ya ba'ithun fa narfa'na biha yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Moya dan Ustadz Habibie serta pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada dan sahabat YPID. Kita episode terakhir ya Bu Mutia. Sebelumnya kita ucapkan, kami keluarga besar dari Yayasan Pendidikan Islam di Ponorogo Surakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, saya dan juga Konita serta Ustadz Habibie dan Ustadz Moya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu pada acara-acara selanjutnya Konita. Mik Talk Show, mantapkan iman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.